Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan lagi dalam majelis ilmu melanjutkan kajian kita dari tafsir Ibnu Katsir pada surat yang ke-84, yaitu surat Al-Insyiqaq dari juz 30. Sekarang masuk insyaallah pada ayat yang ke-20. Mudah-mudahan nanti bisa selesai, mudah-mudahan sampai ayat 25-nya. Mudah-mudahan dengan bersabarnya kita di dalam majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Seperti biasa, mari kita baca terlebih dahulu surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai ayat yang ke-25 dengan mengharap pahala dari satu huruf yang kita baca 10 kebaikan sehingga mendapatkan banyak kumpulan pahala insyaallah biidznillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u anshaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم
illalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitani, dari godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah, siapa Allah, ar-Rahmani, yang maha pengasih, ar-Rahimi, maha penyayang. Idas sama'u sebentar. Idas sama'u, demi idas sama'u, jika langit insyaqqat, terbelah, wa adinat, dan dia langit sangat patuh, li rabbiha, kepada Robnya, wa huqqat, dan sudah sepatutnya patuh. Wa idal ardu, dan jika bumi muddat, diratakan, wa alqat, dan mengeluarkan si bumi, mengeluarkan apa? Ma, segala sesuatu, fiha, yang ada di dalam bumi, wa takhallat, dan menjadi kosonglah bumi. Wa adinat, dan sangat patuh bumi itu kepada siapa? Li rabbiha, kepada Robnya, wa huqqat, dan sudah sepatutnya patuh. Ya ayyuhal insanu, wahai sekalian manusia, seluruh manusia. Karena alif lamnya di situ alif lam istighraqiyah, menunjukkan seluruh manusia. Innaka, sesungguhnya kamu wahai manusia, kadihun, itu sedang bekerja, ila rabbika, menuju Rabbmu, kadha, dengan benar-benar bekerja, famulaqih, yang kemudian pasti akan menemuinya. Hi-nya ini kembali kepada Allah. Fa amma man, adapun siapa saja orang, utia, yang didatangkan kitabahu, kitabnya, biyaminihi, dari arah kanannya, fasaufa yuhasabu, maka pasti orang itu akan dihisab, hisaban, dengan hisab yasira, yang sangat mudah. Wayang qalibu, dan dia akan kembali, ila ahlihi, kepada keluarganya, masruro, dengan penuh kegembiraan. Wa amman, dan adapun orang siapa saja, utia, yang diberikan, didatangkan, kitabahu, kitabnya, wara al-zahrih, dari arah belakang punggungnya, fasaufa yad'u, maka orang itu pasti akan menyeru, berteriak, suburo, celakalah diriku. Wa yasla, dan orang itu akan memasuki apa? Sa'iro, neraka yang apinya menyala-nyala. Kenapa demikian? Innahu, sesungguhnya orang itu, sesungguhnya dia, karena adapun keadaan dia dulu ketika di dunia, fi ahlihi, ketika bersama keluarganya, masruro, mereka bergembira. Innahu, sungguh orang itu, sungguh dia, dzanna, punya anggapan, keyakinan dulu ketika di dunianya, allayyahuro, punya keyakinan allayyahuro, sungguh sama sekali mereka tidak akan kembali. Keyakinannya begitu. Bala, tidak demikian. Inna rabbahu, sesungguhnya Robnya, kana, adapun Robnya, bihi, terhadap orang itu, basiro, itu maha melihat. Fala uqsimu, maka aku bersumpah, bisyafaqi, dengan waktu syafaq. Kemarin sudah kita bahas tentang syafaq, warna merah ketika matahari sudah tenggelam, menyisakan warna merah. Sering kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia waktu senja, ya, di sore hari.
Sehingga ada nyanyian senja datang sambut sang bulan, itu sore hari ya. Mataharinya sudah tidak terlihat, tapi di ufuk sana ada warna merah. Itulah yang disebut dengan syafaq. Wal laili, demi malam, wama, dan demi segala sesuatu, wasaqo, yang menyelubunginya, mengiringinya waktu malam. Wal qamari, demi bulan, idat tasaqa, jika muncul sempurna, atau bulan purnama 14. Latarkabunna, benar-benar kamu pasti akan menjalani tobakon, satu tahapan, antobak, dari tahapan-tahapan kehidupan yang lain. Fama lahum la yu'minun, maka kenapa mereka orang kafir itu tidak mau beriman? Wa idza quri'a, dan jika dibacakan alaihim, atas mereka apa yang dibacakan Al-Qur'anu, Qur'an, la yasjudun, selamanya mereka tidak mau sujud. Balil ladina, bahkan orang-orang kafaru yang mereka telah kufur, yukadzibun, mereka selamanya mendustakannya. Wallahu, adapun Allah, a'lamu, itu zat yang maha mengetahui, bima, terhadap segala sesuatu, yu'una, yang mereka sembunyikan. Fabashir, maka dari itu sampaikanlah berita gembira olehmu Muhammad hum, kepada mereka orang-orang kafir. Tapi berita gembiranya apa? Bi'adzabin, dengan satu azab, siksaan, alimin, yang sangat pedih. Illa, kecuali alladzina, orang-orang amanu, yang mereka beriman, wa amilu, dan mereka telah beramal as-solihati, amalan-amalan yang soleh, lahum, bagi mereka ajrun, ada pahala, ghairu mamnunin, yang tidak pernah berhenti, artinya tidak ada putusnya. Taib. Jamaah rahimakumullah. Kemarin kita sudah menyelami bersama tafsirnya, tadaburnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan waktu syafaq, keadaan matahari sudah tidak terlihat di waktu sore, tapi di ufuk sana masih ada memerah, warna merah, yang disebut dengan waktu senja, syafaq. Untuk mengingatkan bahwa tidak lama lagi akan redup dari bercahaya, kemudian hilang cahayanya, beralih pada waktu malam. Sehingga setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal-laili wa ma wasaqo, demi malam, diingatkan tentang dahsyatnya waktu malam. Allah bersumpah dengan waktu malam, dengan hal yang positifnya, hal yang negatifnya di waktu malam. Sudah kita bahas panjang ya. Wa ma wasaqo, maknya ini bersifat umum. Segala sesuatu yang baiknya, segala sesuatu yang buruknya, sesuatu yang membahagiakannya, sesuatu yang membinasakannya. Wasaqo, yang mengiringi waktu malam ya. Karena waktu malam ini yang mengiringinya banyak. Ada cahaya yang berkelip-kelip, secara fisik kita bisa melihatnya, cahaya itu keluar dari kelap-kelipnya bintang-bintang. Kemudian juga bersamaan dengan itu ada hal yang baiknya, di sepertiga malam waktu yang tepat. Itu juga termasuk wama wasak. Tapi waktu malam juga waktu yang lengah, sering digunakan oleh orang-orang jahat untuk melakukan kejahatannya. Itu juga termasuk wama wasaqo. Termasuk juga ketika di keheningan malam, para ulama dahulu biasa mereka bangun, kemudian setelah tahajud mereka murojaah hafalannya, hadisnya, murojaah bacaan kitabnya. Itu juga termasuk wama wasaqo. Makanya maknya di situ bersifat umum, hal yang baik dan buruk yang selalu mengiringi waktu malam ya. Tinggal seperti apa kita menggunakan
segala sesuatu yang mengiringi waktu malam itu, ya, bersifat umum, baik ataupun buruk, secara fisik ataupun ruh, ya. Ada yang merusak ruh, ada yang menghidupkan ruh. Itu yang mengiringi waktu malam. Ada yang merusak fisik, ada juga yang menyehatkan fisik. Mandi habis sholat Isya tidak bagus. Angin setelah sholat Isya, udaranya, cuacanya tidak bagus. Tapi kalau sudah lewat jam 12 malam, itu adalah waktu yang terbaik. Untuk mandi menyehatkan badan, untuk membaca menenangkan jiwa, untuk belajar memudahkan, untuk menyerap ilmu. Karena baru bangun tidur, keadaan badan sudah dalam keadaan sehat. Begitulah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengingatkan kepada Abu Darda, sahabat dekatnya, ketika beliau habis sholat Isya hendak sholat tahajud ataupun qiyamul lail. Kemudian diingatkan oleh Salman Al-Farisi, inna li'ainaika alaika haqqo wa inna lillahi alaika haqqo. Wahai Abu Darda, sungguh habis sholat Isya itu kedua matamu ada hak untuk diistirahatkan, maka tidurlah. Kemudian ketika bangun di sepertiga malam baru mengatakan wa inna lillahi alaika haqqo, dan sungguh di sepertiga malam itu ada hak Allah yang harus dipenuhi. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Itu dibaca ketika di sepertiga malam, disuruh qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Terbaik di sepertiga malam. Jadi sebelum jam 12 itu merusak badan, merusak jasad. Tapi kalau sudah lewat jam 12, masih waktu malam di penghujung malam, itu waktu yang terbaik. Ya. Makanya wama wasak, segala sesuatu yang baik untuk ruh, ada juga sesuatu yang merusak ruh. Wama wasak, sesuatu yang baik untuk jasad, ada juga sesuatu yang mengiringinya yang buruk, tidak baik untuk kesehatan badan. Bersifat umum, ya. Wal qamari idat tasaq, demi Allah bersumpah juga, wal qamari idat tasaq, demi bulan idat tasaq, jika sudah sempurna, ya. 14, 15, 17, ya. Itu masa-masa bulan cuaca sempurna, ya. Cahayanya juga sempurna, sehingga mempengaruhi keadaan geografisnya juga cuacanya sangat baik. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, latar kabunna tabaqan an tabaq, itu bisa kembali kepada al-insan, bisa juga kembali kepada orang yang sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Latar kabunna, ya, kamu Muhammad, jika yang dijadikan hitobnya Nabi Muhammad, ya. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Di situ ada lam, perhatikan, lam taukid. Yang kedua nun taukid tsaqilah, ada tasdidnya, syiddahnya, menunjukkan sesuatu yang pasti, ya. Tarkabu menggunakan fi'il mudhari, menunjukkan mudhari itu lil hadir wal mustaqbal, continuous, ya. Latar kabunna, dari sejak kamu itu hidup, ya, lemah, tidak bisa makan, tidak bisa minum, Allah izinkan, ya, lewat ASI orang tua ibu kita. Kemudian dari sebelah kanannya makanan, sebelah kirinya minuman, terus sampai kemudian bisa ngorondang tuh bahasa Indonesianya apa sih? Biar nggak ngantuk, ya. Merangkak, ya. Kemudian setelah itu bisa jalan, lelengkah halu, susah diterjemahkan Indonesianya. Lelengkah halu itu apa, ya? Miskin bahasa Indonesia. Siapa orang Indonesia ini? 40%-nya ngadopsi dari berbagai negara, ya. Kemudian lelengkah halu, berdiri jatuh,
kemudian merangkak lagi, berdiri, jatuh begitu. Terus mapai itu susah juga diterjemahkan, lewat dinding gitu ya. Ada apa saja soko nempel, kemudian jatuh lagi begitu. Sampai kemudian Allah kuatkan tulangnya dan bisa berjalan. Sampai waktu mudanya. Kemudian tidak lama menjadi dewasa, tidak lama menjadi tua. Kemudian setelah itu ada sebagian yang sudah meninggal, ada juga yang Allah tangguhkan sampai masa pikunnya, sampai kemudian tetap menghadapi kematiannya. Rahasianya di angka usia 40. Kemarin ayat-ayatnya sudah kita bahas. Dibuka lagi catatannya ya. Itu namanya latar kabunna, benar-benar kamu Muhammad, benar-benar kamu wahai manusia, itu akan melalui tahapan-tahapan itu. Tobakon an tobak, dari step by step. Dari lemah menjadi kuat, kemudian menjadi lemah lagi, kemudian setelah itu meninggal. Makanya latar kabunna tobakon an tobak di situ menggunakan fi'il mudhari, continuous tense, artinya sesuatu yang continuous, yang namanya kebahagiaan akan didapat. Namanya sehat itu akan kita rasakan. Tapi bersamaan dengan itu ada sakitnya. Ada masa kita bahagia mendapatkan kemudahan. Tapi bersamaan dengan itu tidak mungkin Allah akan tidak memberikan. Pasti Allah gulirkan kepada kita yang namanya bencana, ujian, ya, baik terhadap fisik maupun yang menguji ruhiyah kita. Rumah tangga juga sama begitu, ya. Biasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala firmankan latar kabunna tobakon an tobak, supaya kita tuh siap, ya. Hidup itu memang karakternya begitu. Fi kabad, ya. Ada dalam satu ujian kepada ujian yang lain, ya. Makanya lucu kalau ada orang, saya mau Ustaz hayang beunghar salilana, oh enggak bisa, ya. Saya ingin bahagia selamanya, oh enggak bisa, ya, enggak bisa, ya. Ada masa-masa sehatnya, ada masa-masa sakitnya, ada masa bahagianya, tenang, tentrem, adem, ayem, tapi ada juga masa terujinya, goncangan-goncangan itu ada, dan itu sunnatullah, ya. Sunnatullah. Fama lahum la yu'minun. Nah, ini menarik sekali ya, ayat 20-nya. Sudah Allah kabarkan sebelumnya karakter hidup itu seperti itu. Seperti potongan-potongan malam yang kemudian ada siang ya. Dari awal malam, kemudian di tengah malam, kemudian setelah itu mulai redup, kemudian setelah itu mulai terang lagi pagi hari siang, begitu ya. Nah, sama dalam kehidupan juga Allah sudah kasih tahu latar kabunna tobakon an tobak itu. Nanti kamu ada masa-masa sehatnya, ada masa sakitnya, ada masa jayanya, ada masa jatuhnya, ada masa kamu itu mendapatkan kebahagiaan, ada masa mendapatkan ujian jiwa ya. Terus begitu ya. Nah, itu sudah sunnatullah, sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi fama lahum la yu'minun, kata Allah. Apa sih yang menjadikan mereka kok tetap selamanya orang-orang kafir itu tidak mau beriman ya? Kenapa gitu ya? Famalahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan jika dibacakan atas diri mereka Quran la yasjudun, tetap saja mereka tidak mau sujud. Nah, jamaah rahimakumullah, saya bacakan di sini ya. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir menarik sekali. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun ay famadza yamna'uhum minal imani billahi wa rasulihi wal yaumil akhir, ayat 20 dan 21-nya. Apa sih yang menghalangi mereka untuk tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir? Wa ma lahum idza quri'at 'alaihim ayatullahi wa kalamuhu wa huwa hadzal Qur'an la yasjuduna i'dhaman wa ikraman wa ihtiraman. Dan apa sih yang menghalangi mereka ketika dibacakan ayat-ayat Allah, padahal ini firman-Nya, bukan ucapan manusia. Ini adalah bacaan Al-Qur'an yang mulia, tapi mereka tidak mau sujud untuk mengagungkan, memuliakan terhadap Al-Qur'an itu sendiri. Apa sih yang menghalangi mereka? Wa qauluhu ta'ala balil ladzina kafaru yukadzibun. Allah kabarkan kepada kita ya, supaya tidak kaget ya.
A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 itu ya. Allah kabarkan kepada kita, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu kamu kasih peringatan ataupun tidak kamu kasih peringatan, sama saja mereka tidak mau beriman ya. Maka bersyukur sekali kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah terenyuh ketika kita membaca ayat Al-Qur'an. Bahkan salah satu indikasi kalau kita ini ada iman ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Anfal ya, surat 8 ayat yang kedua dan ketiga. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Coba dilihat surat 8 ayat 2 dan ketiga. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Salah satu sifat orang yang beriman ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian mereka itu hatinya, imannya bertambah. Zadathum imana, bertambah imannya gitu ya. Jadi kalau kita baca Quran itu hari-hari saja, biasa saja. Atau kita mendengar ada orang baca Quran tapi biasa saja, ya, itu ada masalah itu. Ada masalah. Kemarin itu ada salah satu pasien ya, karena kerjanya di pelayaran mungkin ya, lama 8 bulan sekali pulang kan ya, di California, di mana lagi, di mana muter-muter ya, 8 bulan baru pulang. Itu sehat badannya, sehat. Baru sampai rumah sakit badannya, dibawa ke spesialis mata, spesialis jantung, spesialis apa lagi gitu ya, negatif ya. Sampai bingung ya. Dokternya bingung ya. Akhirnya nelpon saya bapaknya, Ustadz, anak saya lagi sehat-sehat pulang ke rumah kok jadi nggak sehat. Terus didiagnos sama dokter negatif semuanya, sudah sampai dicek HIV ya, itu juga negatif katanya. Kemudian dokternya bilang, wah ini bukan masalah fisik, ini masalah psikis ya. Kemudian setelah itu saya silaturahim ke sana, Bismillah ya, baru ngobrol. Saya bilang, kenapa toh Pak? Gak tahu, Ustaz, gak enak badan, gak bisa tidur katanya, susah tidur. Padahal sudah minum CTM, gak bisa tidur. Ya, masalahnya bukan masalah itu. Ini masalahnya ada masalah hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala itu bermasalah. Kalau ruhiyah seseorang itu tidak nyambung atau sambungannya ada yang putus ya, beberapa beberapa benang mungkin ada yang putus yang menghubungkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti benang itu akan dikuasai oleh makhluk selain manusia. Setan dari kalangan jin. Makanya baru ngobrol begitu, akhirnya mau muntah-muntah ya, baru diajak ngobrol. Kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, biidznillah alhamdulillah sembuh ya. Ayat Allah inilah bisa menyembuhkan fisik seseorang, bisa menyembuhkan psikis seseorang. Orang yang dalam keadaan tidak tenang bisa menjadi tenang ya. Makanya kalau jiwanya penuh dengan iman ya, ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala itu bergetar hatinya dan bertambah pula lah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau dia selami maknanya, dia pelajari tafsirnya, dia pelajari juga isinya, tadabburnya. Kemudian jadikan pedoman, itu jauh lebih menenteramkan jiwa, pasti itu. Makanya Al-Qur'an itu disebut huda ya, coba dilihat dalam surat Yunus ya, ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, idja
qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian mau'idah. Mau'idah itu pepeling, nasihat. Nah, itu mau'idah, ya. Isi Al-Qur'an itu mau'idah, nasihat, ya. Dari mana? Mir rabbikum, yang sumbernya datang dari Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Wa syifaun, dan juga Al-Qur'an itu syifa, ya. Syifa beda dengan dawaun. Sama-sama bahasa Arab, tapi diterjemahkan sering terjemahannya bersifat umum, tapi tidak salah. Kalau bersifat umum, syifaun itu obat, dawaun juga obat. Cuma syifaun adalah obat penawar bagi fisik maupun psikis. Tapi kalau dawaun, istilah dawaun ini penawar atau obat khusus untuk fisik. Ya. Makanya ada al-habbatus sauda dawaun min kulli dain, ya. Kan ada dalam hadis Bukhari itu. Bahwasanya jintan hitam itu kan untuk fisik, ya. Disebutkannya dawa, tidak syifa oleh Nabi, ya. Jintan hitam atau habbatus sauda yang ibu kenal, ya. Itu dawaun likulli dain. Itu obat bagi setiap penyakit. Maksudnya penyakit fisik, ya. Karena disebutkan bukan syifa tapi dawaun. Ya. Adapun Al-Qur'an ini syifaun, ya. Syifaun, ya. Itu obat untuk psikis, juga obat untuk fisik, ya. Syifa. 5 fis sudur disebutkan untuk penyakit yang ada di dalam dada-dada manusia. Apa itu? Hati, ya. Orang gundah baca Al-Qur'an sehat. Orang kena sihir baca Al-Qur'an hilang sihirnya, tenang jiwanya. Syifa, 5 fis sudur. Kemudian wahudan, dan juga petunjuk, ya, karena isinya adalah petunjuk, jalan yang benar seperti apa. Oh, ini al-haq, jalan yang keliru mana. Oh, ini al-batil, itu dijelaskan oleh Al-Qur'an, ya. Maka Al-Qur'an juga disebut hudan, petunjuk, selain juga al-furqan yang membedakan antara al-haq dan al-batil. Wa rahmatul lil mu'minin, Al-Qur'an juga sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang mukmin, ya. Nikmat, ya. Dilihat satu ayat di dalam, ada 2 ayat kita yang dekat saja. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Sebentar, saya carikan dulu ayat. Ini dia. Satu dalam surat An-Nisa ayat 82. Yang kedua juga ada dalam surat Muhammad ayat 24. Kita yang dekat dulu. Surat An-Nisa dulu, ya, ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Nah, hati-hati istilahnya sudah memasyarakat. Mau kemana liburan ini? Ustadz mau tadabbur ke tadabbur alam ke Pangalengan. Salah itu. Kalau alam itu bukan tadabbur tapi tafakkur, ya. Kalau ayat-ayat qauliyah Al-Qur'an tadabbur, kalau ayat-ayat kauniyah alam itu tafakkur, ya. Walau kana min 'indi ghairillahi, dan seandainya Al-Qur'an ini turun dari selain Allah Subhanahu wa taala, datangnya bukan dari Allah, lawajadu, pasti mereka akan mendapatkan fihi, di dalam Al-Qur'an, ikhtilafan katsira, perbedaan-perbedaan pendapat yang banyak, ya. Tapi Al-Qur'an ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dilihat dalam surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka ini selamanya tidak mau mentadabburi, menyelami, menghayati maknanya Al-Qur'an, am ala qulubin, atau di dalam hatinya aqfaluha, ada penutupnya, ya, aqfaluha.
Innalladzina irtaddu, lihat ayat selanjutnya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka irtaddu, ya, membelakangi, murtad, kembali kepada kejahiliahan, ala adbarihim, ya, membelakangi mereka, mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah datang jelas kepada mereka hidayah. Asyaitonu, syaiton, sawwala lahum, membelokkan diri mereka, wa amlalahum, dan membikin angan-angan mereka. Jamaah rahimakumullah, kalau orang-orang kafir jelas ya, karena ayat selanjutnya juga disebutkan. Cuma yang menjadi tadabbur bagi kita adalah diri kita sendiri ya. Dilihat dulu penyebabnya kenapa orang kafir ya. Pada surat di dalam surat sebentar An-Naba ya, dalam surat An-Naba pada ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30, coba ya. Dari 24 ya, 24, 25 sampai ayat 30-nya. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba. Setelah itu wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Nah, kenapa mereka masuk ke dalam neraka jahanam? Mereka tinggal di dalamnya berhukub-hukub bertahun-tahun si kafir itu. Ternyata mereka itu punya keyakinan kalau mereka itu sama sekali tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan ternyata mereka benar-benar telah mendustakan ayat-ayat kami dengan benar-benar mendustakannya ya. Memang hatinya sudah rusak ya, dipenuhi dengan kekafirannya. Maka dari itu akan terasa ya nikmatnya sehat itu ketika melihat orang yang sakit ya. Terasa besarnya kedudukan hidayah ketika melihat orang yang tersesat itu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika memberikan hidayah kepada seseorang ya, sampai Allah menahan sementara, atau bahasa lainnya meletakkan sementara rasa malunya. Karena Allah tuh punya sifat rasa malu kan. Inna rabbakum hayyun karim. Sungguh Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat malu, karimun, maha mulia. Sifat mulia dan malu itu bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah letakkan ya. Kapan itu? Nah, dilihat pada surat Al-Baqarah ya, ayat yang ke-36 itu ada kalimat innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu fayaquluna fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Di situ ada kalimat innallaha la yastahyi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak malu. Maknanya Allah letakkan dulu sifat malunya itu kapan? Ketika yahdi bihi mayyasha. Ketika Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, saking beratnya dan mulianya agungnya kedudukan hidayah itu sendiri sampai Allah meletakkan sementara sifat malunya. Makanya pelihara baik-baik hidayah itu. Tidak semua Allah berikan hidayah. May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Dalam surat Al-Kahfi itu kan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka siapa saja orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala itu pilihan, fahuwal muhtad. Maka orang itu
orang yang mendapatkan anugerah petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan siapa saja yang Allah sesatkan karena orang itu memilih jalan yang keliru, maka kamu Muhammad selamanya tidak akan pernah mendapatkan seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kepada orang itu. Ya. Jamaah rahimakumullah, maka ketika kita diberikan kemudahan, ya, ada yang mengingatkan kebaikan kita mudah nerimanya. Ada yang mengingatkan untuk kita menjauhi peluang maksiat, kita mudah menjauhinya. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Berarti hidayah itu ada pada diri kita. Maka jangan dirusak. Tidak ada yang bisa merusak hidayah kecuali adalah dosa. Tapi Allah juga kasih sinyal kepada kita. Bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Dosa-dosa yang dilakukan itu terus akan menghiasi, mengotori hatinya. Sekali dosa dilakukan, maka ada noktah hitam di dalam hatinya. Kemudian sinyalnya Allah lahirkan rasa malas ketika menghadapi kebaikan. Sebenarnya mampu, waktunya ada, ya, dan tidak ada alasan. Saya mampu mengerjakannya, tapi malas. Banyak-banyak istighfar. Mungkin itu karena efek dosa. Ya. Ketika Al-Quran sudah di hadapan kita, tapi berat untuk membacanya, berat gitu. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, jika kamu baca Quran, ya, kemudian kamu itu terasa sengap, ya, pengap dalam baca Al-Quran, cepat capeknya. Jangan salahkan Al-Quran, tapi dosa-dosamu itu jauh lebih banyak daripada, ya, amal soleh kamu ketika membaca Al-Quran. Jadi kalau baca Quran, kenapa cepat capek itu jangan salahkan Qurannya. Dosanya terlalu banyak. Dan kalau kita paksakan, ya, paksakan baca lagi Al-Quran itu, terasa berat lagi, ya. Jangan kalah, paksakan lagi. Karena itu sedang detoksifikasi, ya, detoksifikasi. Dosa-dosanya sedang mulai dileburkan, begitu ya, dileburkan. Kan orang kalau sudah kronis penyakitnya, Pak, ya, itu ketika minum obat tuh pahit banget gitu. Pinginnya enggak mau minum obat, ya. Padahal itu sedang bereaksi obatnya itu, sedang detoksifikasi, membersihkan kotoran-kotoran noktah-noktah hitam dalam dirinya. Tapi kalau sudah bersih, itu sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebelum beliau datang ke majelis taklim untuk mengajarkan Al-Quran, Ibnu Qayyim ini muridnya bilang begini, asummu raihatal ilmi, katanya. Ya. Orangnya belum ada itu, ya. Ibnu Taimiyahnya gurunya belum ada, tapi beliau mengatakan asummu raihatal ilmi, sudah terasa semerbak wanginya ilmu. Karena dia haus gitu, menikmati betul ilmu itu, ya. Makanya kalau ada orang diajak ngaji banyak alasan, itu mungkin banyak kotorannya, ya. Tapi kalau dia paksa, bismillah, saya pokoknya berat bagaimanapun malasnya saya berangkat karena ini sedang detoksifikasi, ya, gitu. Ilmu itu meresap ke dalam dirinya, mulai mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam dirinya, ya. Ustaz ada dalilnya? Ada dong, ya. Coba dilihat dalam surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu surat keberapa? Yo. Kan kalau sering ngaji cepet jawabannya tuh, ya. Tetap Pak beda, ya. Allah katakan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tetap berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak suka ilmu, itu berbeda, ya. Faqidus syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya ilmu tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberi. Makanya harus tahu diri, ya. Masa ibu hamil dikasih asam sulfat bisa meledak gitu, ya. Jangan pernah berbicara tentang sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Saya kemarin lihat ada ustadz di short video dakwah juga. Saya kira terlihat, ya, ini orang pasti nggak belajar bahasa Arab, ya. Nggak belajar disiplin bahasa Arab, kemudian menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran, lucu gitu. Itu kan dilihat, didengar oleh banyak orang, ribuan orang gitu, ya. Namanya Ustadz Saiful Karim, ya. Itu bahaya.
Salah satunya ya. Kenapa saya sampaikan? Beliau juga menyampaikan di umumnya. Itu mengatakan Al-Qari'ah, menjelaskan surat Al-Qari'ah. Saya nggak ngerti kenapa katanya. Surat Al-Qari'ah kok dikatakan hari kiamat, dari mana ini katanya. Padahal Al-Qari'ah itu, kata beliau, Al-Qari itu pembaca laki-laki, Al-Qari'ah pembaca perempuan. Terlihat ini nggak mempelajari bahasa Arab. Padahal itu pakai ain, ya, Al-Qari'ah bukan Al-Qari'ah. Ya. Kalau Al-Qari'ah pakai hamzah, iya itu seorang pembaca perempuan. Tapi kalau pakai ain itu diambil dari kata qara'a, yaqra'u, artinya memukul, memuntahkan, meleburkan. Maka Al-Qari'ah itu ditafsirkan oleh para ulama salah satu nama hari kiamat. Karena ketika hari kiamat dihamburkan, dipukul sehabis-habisnya oleh Allah SWT, bumi ini hancur, ya. Nah, itu diterjemahkan, nggak ngerti saya kenapa kok Al-Qari'ah diterjemahkan dengan hari kiamat, ya. Mau meluruskan tapi justru salah sendiri, parah salahnya itu, ya. So, coba janggal Al-Qari'ah jika diterjemahkan menurut beliau, ya. Seorang perempuan pembaca, mal-qari'ah. Tahukah apa itu seorang perempuan pembaca? Wa ma adraka mal-qari'ah. Tahukah kamu Muhammad apa itu seorang pembaca, seorang perempuan pembaca? Yauma yakunun nasu kal farasil mabthuth. Ya. Yaitu pada hari ketika manusia berhamburan seperti anai-anai yang berterbangan. Itu enggak nyambung itu, ya. Itu parah, ya. Makanya bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab yang menghubungkan antara manusia, makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bahasa Arab biasa yang menghubungkan antara makhluk dengan makhluk, tidak, ya. Makanya ada tafsir, ada tadabbur, ya. Maka sebenarnya kita tinggal rajin membaca saja, ya. Rajin membaca, khazanahnya sudah ada melalui para ulama tafsir. Baik. Dilihat surat Ar-Ra'du tadi. Surat keberapa? Ar-Ra'du? Ayat 17. Inilah Al-Quran yang isinya cahaya. Isinya adalah petunjuk, hidayah. Anzala, dialah Allah telah menurunkan minas samai, berupa air, minas samai dari langit, ma'an berupa air. Fasalat audiyatum biqadariha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan audiyah. Audiyah ini bentuk plural, jama dari wadun. Wadun itu satu lembah, ya. Audiyah berlembah-lembah. Bahasa Sundanya lengkob, tanah yang cekung begini, ya, tanah yang cekung begini, seperti baskom, bukan baskom sebenarnya, dari bahasa Belanda, cuma sudah diadopsi jadi bahasa Sunda. Waskom, dari waskom, tempat untuk mencuci. Kayak kapstok itu dari bahasa Belanda, ya. Fasalat, maka menampung apa? Audiyatun, lengkob-lengkob atau lobangan-lobangan, ya. Biqadariha, sesuai dengan besar dan kecilnya, volume, kadarnya. Air dari langit jatuh ke bumi, air hujan itu kemudian ditampung oleh lobangan-lobangan itu, ya. Ada yang lebih besar lagi audiyahnya, lembahnya seperti Situ Cileunca, ya, luas. Fahtamalas sailu zabadar robiya, maka air-air itu akan menampung, ya. Maka lobangan-lobangan itu akan menampung air dari air hujan itu. Kemudian mengangkat air itu, zabadar robiya, buih yang ada di dalam lobangan-lobangan tadi, terangkat buih itu, kotoran itu, sampah itu. Wa mimma yuqiduna alaihi finnari ibtigha ihliyatin aw matain zabadum mithluh. Ada juga permisalan yang kedua, ya. Tadi permisalan ilmu dengan air, sekarang permisalan ilmu dimisalkan dengan api, ya. Ketika mereka manusia memiliki perkakas rumah ataupun
apa namanya, hiasan ya, perkakas rumah atau perhiasan ya, perkakas rumah atau perhiasan. Ada di situ kalimatnya hilyah mata. Kalau hilyah itu perkakas rumah, kalau mata itu adalah perhiasan ya. Gelang, kemudian ini ya cincin dari emas ya. Kalau sudah lama kemudian warnanya terkena debu kotoran, akan warnanya hitam coklat kehitam-hitaman. Nah, kemudian dipanaskan dengan api, dilebur lagi, disipuh lagi menjadi bening. Kadzalika yadribullahul haqqo wal batil. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh antara yang hak dan yang batil. Fa ammaz zabadu fayadhabu jufaa. Adapun buih kotoran itu akan hilang begitu saja. Wa amma ma yanfa'un nas. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, fayamkutsu fil ardi. Dia akan menetap di atas bumi. Kadzalika yadribullahul amsal. Ingatlah, demikianlah Allah memberikan permisalan-permisalan. Ini ayuhal ikhwah rahimakumullah, permisalan tentang ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Dimisalkan itu dengan api dan air. Ya, bolehlah saya minta berdiri dulu ya. Ilmu sumbernya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya adalah Al-Huda, hidayah yang sedang kita bicarakan ya. Tadi surat Yunus ayat yang ke-57. Ada dua permisalan. Satu alma, air. Air hujan turun dari langit jatuh ke bumi. Di bawah bumi ada lobangan-lobangan ya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, ini bahasa Arabnya wadun, jamaknya audiyah, disundakan lengkob. Nah, bahasa Sundanya, lobangan-lobangan, ada yang besar, ada yang kecil. Ini permisalan al-qalbu, hati manusia itu kan ada yang besar hatinya, ada yang sempit ya, macam-macam gitu. Ada yang diingatkan, ini sudah waktunya sholat. Allah katakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, disampaikan ilmunya. Waktunya sudah ditentukan, ini sudah waktunya maghrib. Nuhun, tapi enggak berangkat ke masjid. Ya. Berarti hatinya ini masih sempit. Ada juga yang hatinya itu biqadariha. Ya, tadi kadarnya ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Ada yang hatinya tuh luas gitu. Ya. Hatinya tuh jembar luas. Pak, ini adzan. Oh ya. Nuhun, ayo ke masjid. Iya siap. Nah, begitu cepat hatinya mudah. Pak, ngaos pak, yuk orang tambah ilmu pak. Ngaos, kan ngaos teh wajib. Mengkaji Al-Quran, sunnah itu wajib bagi kita. Biar tambah ilmu, tambah jelas jalan hidup ini yang benar seperti apa. Oh mohon, mangati payun. Abdi engke insya Allah nyusul. Sampai 1 jam sampai bubar enggak datang juga. Berarti hatinya agak sempit. Ada juga, Pak, ayo kita ngaji. Oh, mohon siap. Kayak antosan untuk sekedap. Langsung bawa Quran, bawa catatan. Ya. Dia berangkat, ayo bismillah. Berarti ya hatinya ini luas. Ya. Besar hatinya. Mudah untuk menerima kebenaran. Ya. Pak, Bapak jangan judi Pak. Nggak boleh itu. Nanti anak Bapak ngikuti. Itu haram itu. Berdasarkan surat Al-Ma'idah surat yang ke-5 ayat 90. Oh gitu ya? Iya, mohon. Terima kasih atas peringatannya. Setelah saya tahu ilmunya, saya tinggalkan peringatan itu. Ngusep deh. Kan ada cerita begitu ya. Saya ini perokok berat Ustadz. Terus ada buku judulnya Pembunuh Berdarah Dingin. Ya, tentang haramnya rokok gitu ya. Saya baca, ya, alhamdulillah. Setelah saya baca buku itu, saya tinggalkan buku itu. Berarti merokok lagi. Nah itu berarti berat hatinya masih sempit ya. Tapi ada juga orang diingatkan terima kasih jazakallah, Allah masih sayang kepada saya, masih ada orang yang mengingatkan saya akan tinggalkan apa yang Bapak sampaikan tadi benar, saya tinggalkan. Nah, itu hatinya besar. Nah, di dalam hati itu ada namanya kotoran-kotoran ya. Kotoran-kotoran itu namanya zabad.
dalam bahasa Al-Qur'an tadi, zabad, kotoran ya. Inilah kotoran-kotoran dalam hati itu maksiat, dosa ya. Dosa zina, dosa judi, dosa apa? Ini kotoran-kotoran ya. Ketika air hujan ini masuk ya ke dalam lobangan-lobangan yang penuh dengan kotoran-kotoran sampah, ketika air itu penuh maka kotoran itu akan mengapung di atas, tambah lagi airnya maka dia akan keluar. Maka kalimat dalam Al-Qur'an, fa amma ma yanfa'un nas fayamkutsu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia yaitu air akan menetap di lobangan ini. Sedangkan wa ammaz zabadu fayadhabu jufaa. Adapun buih kotoran akan hilang, terangkat. Nah, ini air yang dimisilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air berupa ilmu. Isi Al-Qur'an itu kalau dipelajari, dihayati, kemudian akan menggenangi seluruh isi hati kita. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya masih jahiliyah kemudian tahu, oh ini nggak boleh. Akhirnya terangkat kotoran-kotoran itu. Dosa zina, kotoran judi, kotoran mabuk, kotoran apalagi ya. Itu terangkat Pak ya, sehingga dalam hati kita itu yang tersisa adalah ilmu ya. Nah, ini permisalan yang pertama. Yang kedua adalah an-nar, api ya. Sama. Hilyah dalam bahasa Al-Qur'an atau mata ya, perhiasan perkakas ini diibaratkan sebagai hati manusia, kolbu ya. Kalau sudah lama Pak, itu kan warnanya ya, hiasan di rumah dari logam ataupun perhiasan yang dipakai oleh istri kita ya, gelang, kalung atau cincin, kalau sudah lama warnanya agak coklat kehitam-hitaman. Nah, itu coklat kehitam-hitaman itulah yang disebut dengan zabad ya, kotoran, buih. Nah, dipanaskan ke tukang pandai besi ya, pandai logam, tukang emas, disipuh lagi, dipanaskan oleh api, maka menjadi hilanglah kotoran itu, kemudian kembali hatinya, kembali perkakas rumahnya ataupun perhiasannya menjadi bening lagi, mengkilap lagi. Nah, itulah ya. Tapi kalau kita rusak hidayah itu yang sudah ada, dirusak dengan maksiat dan dosa, maka balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, sekali dicoba maksiat itu, maka dia akan ada satu nokta hitam. Kemudian karakternya ketagihan, pingin lagi, ada lagi nokta hitam, pingin lagi, begitu terus. Akhirnya menjadi bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita tinggalkan, sehingga bertambah banyak kotorannya. Akhirnya melihat kebenaran itu biasa saja, dia tidak tertarik. Melihat sesuatu cahaya itu menjadi gelap baginya ya. Itulah orang-orang kafir juga seperti itu. Akhirnya bahayanya, a'angdzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ya. Nanti diingatkan, gak diingatkan sama saja, hare-hare lempeng saja. Naudzubillahi min dzalik. Nah, makanya itulah karakter orang kafir pada ayat yang dulu dalam surat Al-Buruj, masih ingat pada ayat ke-19 surat Al-Buruj, kan sudah dikaji sebelumnya. Balil ladzina kafaru fi takdzib ya. Bahkan orang kafir itu memang mereka itu fi takdzib ya, berada dalam mendustakan ayat Allah. Bagaimana bisa iman ya, hatinya saja sudah terpenuhi dengan nokta hitam sehingga tidak ada celah cahaya di situ. Di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 40-nya, coba kita lihat. Innalladzina kadzabu, sudah ketemu? Innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang kadzabu yang mereka telah mendustakan bi ayatina dengan ayat-ayat kami,
Wastakbaru anha, tidak hanya mendustakan ayat-ayat Allah Al-Qur'an, dan mereka juga menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami. Orang seperti itulah tufattahu, tidak akan dibukakan lahum bagi mereka apa yang tidak akan dibukakan abwabus sama, pintu-pintu langit. Wala yadkhuluna, dan mereka sama sekali tidak akan masuk al-jannata, surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai ada seekor unta yang masuk lewat lubang jarum. Ini bahasa ya sesuatu yang mustahil. Hebat ya bahasa Al-Qur'an itu, seperti itu ya. Wa kadzalika, dan demikianlah najzi, kami kata Allah selamanya memberikan jaza, balasan kepada siapa? Al-mujrimin, kepada mereka orang-orang yang banyak sekali dosanya. Maksudnya adalah orang kafir ya. Nah, jamaah rahimakumullah ya, hikmahnya tadi ya, kita usahakan jangan sampai hidayah yang sudah ada kita kotori dengan maksiat. Kalau itu terasa indikasi, oh malas melakukan amal soleh, padahal jelas itu amal soleh, istighfar, itu yakin jangan diragukan lagi, itu efek dari maksiat ya, efek dari maksiat. Di dalam sebuah kitab judulnya Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anil Mardi, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jawaban tuntas bagi setiap penyakit hati, bagi setiap orang yang bertanya tentang penyakit. Ya, di situ dijawab oleh beliau. Ada beberapa penyebab ya, yang menjadikan penyebab dari maksiat itu. Satu diantaranya adalah maksiat itu menutup jalan rizki. Ya, menutup jalan rizki. Ayatnya coba dibuka di dalam surat Al-A'raf. Jadi kalau rizki itu kenapa seret ya, itu bisa saja efek dari maksiat ya. Ayat 96 dipahami mafhum mukhalafahnya, lawan dari makna yang sesungguhnya dari ayat itu. Walau anna ahlal qura, dan seandainya penduduk sebuah negeri, kampung, desa, tempat, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, maka sungguh pasti kami akan bukakan atas mereka keberkahan-keberkahan, sumber keberkahan dari langit dan bumi. Jadi rizki itu dimudahkan oleh Allah bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan dosa yang mereka kerjakan. Salah satu bentuk siksaannya itu ditahannya peluang rizki itu sendiri ya. Makanya kalau ada rizki itu kan bentuknya banyak, itu rizki itu ya. Tidak hanya fulus, tidak sekedar harta, tapi termasuk juga yang lainnya. Mungkin susah menghafal juga bagian dari ya efek dari maksiat. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, efek dari maksiat itu, dari dosa itu ya, akan mempengaruhi alam ya. Alam ini kenapa ya mestinya Desember, kemudian Oktober, apalagi ya, September, Oktober, Desember. Nah, itu biasanya angin kencang, para pencari ikan itu mereka berhenti dulu. Ketika sudah bernya hilang, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, baru mereka mencari nafkahnya ke tengah lautan. Tapi ini kenapa katanya ya, mau Mei, mau Juni nggak tentu ini ya cuacanya gitu ya, nggak tentu. Nah, kemudian sampai hujannya pun tidak membawa keberkahan, malah jadi tsunami ya. Kemudian kena hama wereng ya, yang bercocok tanam, macam-macam ya. Ini juga efek dari maksiat. Mana dalilnya? Ibnu Qayyim menyampaikan surat 30 ayat 41. Surat apa itu? Ar-Rum. Ya. Ayat 41. Di sebelah bawah. Dzaharul fasadu,
sungguh telah jelas al-fasadu kerusakan. Di mana itu? Fil barri wal bahri, di daratan. Di daratan itu bisa paceklik, hama, wereng, ya, gempa, wal bahri, dan di lautan mungkin tsunami. Ya. Kenapa terjadi demikian? Bima kasabat aidin nas, disebabkan ulah tangan-tangan manusia, maksiatnya. Tujuannya apa? Liyudhiqahum, Allah ingin memberikan rasa kepada mereka bahwa kejadian itu ba'dalladzi amilu, disebabkan sebagian dosa yang telah mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali ke jalan Allah. Kemarin ada letupan Gunung Merapi yang di Sumbar, ya. Itu kan ada beberapa pendaki gunung, itu di atasnya mereka habis joget-joget gitu, ya. Nah, kemudian sebagiannya ada yang sudah ketemukan, sebagian belum, ya. Kalau diresapi, dihayati, itu bagian dari efek dari dosa. Bahkan, ya, yang paling bertanggung jawab besar adalah para pembesar kaumnya. Ya, ada satu ayat miris sekali, Pak, ya. Coba dilihat, ya. Mutrofiha. Di dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrofiha, dan jika kami, kata Allah, hendak menghancurkan satu negeri, maka kami perintahkan pembesar-pembesar kaumnya, ya, para pemimpin-pemimpinnya. Fafasaku fiha, ketika mereka berkuasa, mereka berbuat dosa dan maksiat fiha, di negeri itu. Fahaqqa 'alaihal qaulu, maka sudah sepantasnya ketetapan kami itu terjadi pada diri mereka. Fadammarnaha tadmira, maka sungguh kami hancurkan sehancur-hancurnya. Nah, ini pelajaran, ya. Tapi kalau pemimpinnya baik, maka efek positifnya juga dirasakan oleh keberkahan lingkungan itu sendiri. Ya. Dulu, Pak, sempat pada zamannya Umar bin Abdul Aziz, itu kan terkenal, ya, keberkahan, karena orang sudah tidak ada yang bermaksiat lagi. Kalaupun ada yang bermaksiat, segeralah dikasih peringatan. Sempat pernah ada seorang laki-laki ganteng sekali, gitu, ya, menjadi fitnah banyak wanita kalau dia lewat di pasar, ya, bikin fitnah. Itu akhirnya dipanggil, kemudian digundul, ya. Digundul. Ketika digundul tuh bukan tambah jelek, malah tambah ganteng, ya, tambah fitnah lagi. Akhirnya, Pak, dihijrahkan, ya. Dihijrahkan di satu tempat yang jauh dari keramaian orang, ya, dipindahkan, ya. Tapi difasilitasi oleh negara, gitu, ya. Nah, kamu ini bikin fitnah wajahmu, pindahkan saja. Pindah ke tempat yang jauh dari keramaian orang. Tapi dikasih kerjaan, dikasih juga pesangon juga, ya. Begitu, ya. Supaya tidak ada maksiat, ya. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu bingung, ini zakat mau dikemanakan, ya. Sudah tidak ada lagi mustahik zakatnya, sudah tidak ada. Semuanya menjadi muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Makanya dikirimkanlah ke Somal waktu itu, dari Madinah ke Somalia. Yang Somalia itu katanya sekarang paling miskin ketiga di dunia. Dulu itu unta yang membawa harta dari kaum muslimin, harta zakat, ya, harta Baitul Mal, itu unta yang pertamanya sudah di Somal, unta yang terakhirnya masih di penghujung kota Madinah. Akhirnya kurirnya itu, ya, itu diceritakan dalam Al-Bidayah wan Nihayah, kitab sejarah milik Ibnu Katsir. Akhirnya gubernurnya Somal itu nulis surat lagi, dikirimkan ke khalifah. Maaf wahai khalifah, di Somalia sudah tidak ada lagi mustahik zakat, semuanya jadi muzaki, balik lagi ke Madinah. Ya. Kalau sekarang gimana? Raskin saja ada kok di Indonesia, ya. Masya Allah. Coba di gas 3 kilo kan, gimana tulisannya gas 3 kilo? Khusus para rakyat miskin kan. Aduh, ya Allah ya Rabbi, Masya Allah.
Taib, jamaah rahimakumullah, sampai di sini saja. Ada yang ketiga tadi ya. Efek dari maksiat itu menumpulkan hafalan. Ya, silahkan saja nanti. Kenapa Ustaz itu ngorakeun tapi hese ngapalkeun teh? Ya, enggak usah disalahkan yang lain. Ya, tetap itu maksiat ya gitu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah beliau kepada salah satu gurunya beliau tuh kan banyak, lebih dari 300 ulama. Salah satunya ada Syekh Waqi namanya. Sakautu ila Waqi isu ahibdi farsadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Aku pernah curhat kepada salah seorang guruku namanya Syekh Waqi tentang susahnya hafalanku ya. Padahal beliau 5 tahun sudah hafal Quran. Mungkin jangan disamakan hafalan kita dengan beliau ya. Itu ada kesulitan dalam menghafal. Maka Syekh Waqi guruku memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Suruh jujur dengan maksiat. Maksiat apa yang kita lakukan itu ya. Makanya kalau ada kesusahan dalam menghafal, itu dosa naon, jangan bilang begitu. Pasti ini dosa. Kalau bilang dosa naonnya, jika teu boga dosa ya. Ada dosa itu, cari, oh iya ini gitu. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan petuah kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Fa innal ilma nurun, karena sungguh ilmu Al-Qur'an ini, cahaya ini, ilmu Al-Qur'an ini adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi. Sedangkan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat ya. Baik, itu saja. Barakallahu fikum, yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.